Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ahmad Kamsudin yang terhormat, juga teman-teman PPG Daljab Gelombang 1 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat melaksanakan PPG sampai saat ini dengan lancar. Perkenankan saya di sini mewakili dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang kebinekaan global, topik 1, dunia yang berwarna. Kelompok 1 di sini anggotanya saya sendiri, Agus Rahmanto, Pak Yustise Widya Prihartoro, Bu Retno Murniati, Bu Suyati, Bu Martini, Bu Fitria Yuliani. Ini adalah kelompok 1, Pak, anggota kelompok 1. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Selanjutnya, ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah yang terjadi bila kita tinggal di suatu wilayah yang sama dengan berbagai macam suku dan budaya? Kira-kira apa ya yang terjadi jika kita itu hidup di suatu wilayah? Di sini yang saya sampaikan yaitu tentang global, Bapak Ibu, sehingga ini paling luas, sehingga lingkupnya, skopnya ini dunia. Kita hidup di suatu wilayah, di suatu negara dengan berbagai macam suku dan budaya. Ini kita kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Terus bisa bertoleransi dan beradaptasi, Pak. Oh iya, luar biasa jawaban dari Putri Purwanti. Ya, betul. Kita bisa hidup saling bertoleransi. Bu Retno tadi yang jawab ya. Oke. Kita bisa saling bertoleransi, tidak membeda-bedakan suku dan budaya, tidak saling menghina dan juga tidak menganggap budaya di negara kita itu yang paling baik, ya. Terus yang kedua, bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya di berbagai negara, Bapak Ibu? Bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya di berbagai negara? Kan setiap negara mempunyai banyak sekali budaya masing-masing. Ya, kita menghargainya, Pak. Karena mengingat di setiap negara itu punya tradisi dan budaya yang berbeda. Tapi mengingat kembali kita adalah makhluk sosial yang kita harus, selain kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, juga karena mengingat kita tetap sama, yaitu sebagai manusia yang harus saling menghargai. Makaten, Pak. Iya, luar biasa. Terus apalagi, Bu Retno? Belajar menerima perbedaan itu, iya. Iya, bagus, luar biasa ya itu. Betul sekali jawabannya. Sehingga bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya dari berbagai negara itu kita harus menerima, ya. Kita juga menerima, juga saling menghargai. Menyaring boleh, Pak? Menyaring, ya. Menyaring dan menerima. Artinya mana yang sesuai dengan adat budaya kita, mungkin ada yang sedikit yang perlu kita saring, contohnya mungkin cara berpakaian seperti itu. Tapi kita juga harus tetap menghargai. Tidak boleh kita itu menjelek-jelekan atau menghina, tidak boleh, karena itu juga termasuk budaya dari negara lain. Karena dengan dengan kita saling suatu misal menghina atau menjelek-jelekan itu bisa memicu yang namanya pertengkaran atau pertikaian. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang kita lakukan saat kita berada di negara lain yang sedang melakukan upacara adat di negara tersebut? Bagaimana, Bapak Ibu, kira-kira apa yang kita lakukan? Tidak mengganggunya, Pak.
Oh iya. Memberikan Oke, kesempatan, Pak. betul. Memberikan kesempatan, tidak mengganggunya, ya. Ikut membantu misalnya menyiapkan. Ojo toh, Mbak. Iya, iya hebat ya Bu Heni ya. Bu Heni ikut membantu juga, membantu menyiapkan mungkin juga bisa. Kalau kita mau ikut mungkin kita tidak bisa mengikuti budaya tersebut, tapi setidaknya kita bisa membantu. ya. Ikut membantu ya. Luar biasa. Mungkin KI orang umum tonggo, Pak. Bagaimana? Orang Ya. umum tonggo mungkin orang yang Pak Widi? Disitulah langit kita. Iya, luar biasa itu kata-kata sangat bijak ya Bapak Ibu. Di mana bumi kita berpijak, langit kita junjung. Artinya apa? Kita masih hidup dalam satu bumi, satu dunia, kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia. Tuh. Dah selanjutnya aktivitas. Ini ada permainan nanti mencocokkan adat istiadat dari berbagai negara. Ya, ini prolognya. Berbagai negara di dunia ini memiliki keragaman adat istiadat. Seperti ada seni pertunjukan. Bapak Ibu nanti banyak sekali seni pertunjukan dari berbagai negara. Barangkali ada yang bisa menyebutkan, Bapak Ibu. Contohnya apa dari negara tetangga? Barongsai Pak dari Cina. Iya, betul sekali. Ada barongsai. Ya, barongsai dari Cina. Atau mungkin yang lain masih ada ya, nanti dicari sendiri, banyak sekali untuk seni pertunjukan. Ada juga upacara adat keagamaan. Ya, upacara adat keagamaan ini ya contohnya kalau di daerah kita sendiri di Indonesia ini ada ya, Bapak Ibu ya. Ngaben mungkin Pak. Ngaben Pak. Ngaben, betul. Bali. Ngaben, itu pembakaran mayat di Bali itu ya. Bakaran mayat. Terus selain itu juga ada pakaian adat dari negara lain. Dari negara lain ya, selain di negara tetangga kita itu banyak sekali pakaian adat. Contohnya ada kimono dari Jepang. Juga ada sari ya. Di mana sari? Dari India. Dari India. Dan masih banyak lagi. Terus selain itu juga ada seni bela diri dari berbagai negara. Ini contohnya ada kungfu. Wah, kungfu ya. Kungfu dari mana Pak Yus? Dari Tiongkok Pak mungkin. Tiongkok. Ada juga Muay Thai yaitu dari Thailand. Pencaksilat dari negara kita sendiri, ada Taekwondo. Jiu-jitsu dari Brasil ya, jiu-jitsu itu. Pak. Tuh, banyak sekali itu seni bela diri dari berbagai negara. Ini kita lanjutkan ya. Nah, ini permainan mencocokkan tadi Bapak Ibu ya, ini kita menjawab keragaman budaya dan adat di dunia ya. Yang pertama itu ada gambar ini orang berkumpul sekali, banyak sekali ya. Nah, ini ada apa ya Bu ini? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Mungkin? Itu Kumela Pak, umat Hindu di India itu. Ini apa? Umat Hindu di India. Sungai Gangga ya Bu? Itu ada Kumela ya, Kumela, umat iya. Hindu. Kumela itu umat Hindu di India. Mungkin karena skupnya dunia mungkin ya sedikit agak asing ya. Terus yang kedua ini ada rumah apa ini Pak? Ini rumah Melayu. Dari mana nggih Bapak Ibu? Malaysia. Dari Malaysia. Betul. Tepatnya Terus, Sarawak mungkin. di Sarawak Malaysia. Betul. Terus ada lagi ini ada tarian adat nggih Bapak Ibu. Keren sekali ini nggih ada tarian adat ini dari mana ini? Amerika. Tarian adat tradisional dari Amerika Serikat. Ini nggih. Bapak Ibu ini ada tarian adat dari Amerika Serikat, bisa kita lihat di sini. Terus selanjutnya, nah ini semuanya tahu mesti Bapak Ibu ya. Barongsai Pak. Ya ini barongsai. Dari mana Bapak Ibu barongsai? Cina. Dari Cina. Nggih. Apa Putri? Kalau di Cilacap ada namanya barongan.
Oh iya. Di Cilacap ada barongan ya. Kalau Belakang rumah juga ada Ya, Bu barongan ya. itu, Belakang Pak. rumah saya juga ada barongan. Barongan Ah, nek apa? belakang rumah itu ada barongan itu ori gitu. Belakang rumah saya ada garangan. Iya. Nah, selanjutnya guys, Bapak Ibu, ini ada barongsai, terus ada upacara adat apa ini Bapak Ibu? Pembakaran Ya, mayat. pembakaran mayat ini ngaben yang ada di negara kita sendiri ya. Negara kita sendiri khususnya ada di Bali. Ini ada upacara pembakaran mayat. Ya. Nah, terus selanjutnya ini ada gambar ya. Mungkin kalau kita melihatnya sepertinya ngeri ini ya. Ini apa ini Bapak Ibu ini? Baru lihat saya. Ngeri Pak niku Pak gambar Pak. Iya ini. Dari mana Ayo, ya gambar Pak? apa Saya nih? kok penasaran. Ayo coba dari mana ini? Itu Afrika apa, Pak? Suku Mursi Ethiopia Budui. Oh, Ethiopia. Oh, Ya, Afrika, Afrika ada berarti ya, masa Afrika. Itu nggih. nek Ya mau Allah, makan itu. gimana itu Pak? Niku nang rokok napa nggih saged, Pak? Itu tuh Sakit Bapak ya. semakin cantik gitu, guys. Semakin cantik, semakin tampan. Makin ngono, lebar nggih. itunya mungkin ya. Iya. Coba ini dari Bu Retno tadi. Dari mana Bu Retno? Coba. Coba Bu Retno terangkan itu Bu. Bu Retno mana? Dari Ethiopia itu. Suku Mursi Ethiopia. Iya, Meletakkan ini Itu yang di Dari- mulutnya itu apa Bu Retno? piring itu, piring pada bibir. ya ini dari Meletakkan di piringnya itu dari gerabah. iya Kesel dari lagi. Ethiopia. Ini piring dari Itu gerabah. bibirnya sampai. Kalau di tempat kita ya lemper ya itu ya. Lemper. Nah, kalau kita kan bibirnya malah ditipis-tipisin lah, ini malah Ya. dilebarin. Nah, tapi Bapak Ibu juga kita harus ingat ini termasuk ragam budaya dari berbagai negara. Kita juga harus tetap menghargai. Ya. Itu luar biasa ya, itu keren juga ya. Nah, terus selanjutnya Ya, Pak, luar ada yang biasa pengen sekali karena mencoba, kita Bapak tidak Ibu. bisa, Pak. Bu Ruti Oke. pengen nyoba mboten niku. Keunikan ya. ya ini dilubang dulu Bu, dilubang dulu bagian bawah. Akunya jadi pusing iki, Pak. Udah lanjut aja nggih Bapak Ibu. Kantuk hilang. Nah, selanjutnya ini ada Nah, ini malah Gambar. gelungan nih, gelungan piye. nah, ini namanya apa ya Bapak Ibu, barangkali ada yang tahu. Gelungan nek ban niku pripun? Rambut tanduk. Iya, ini namanya rambut tanduk. Ini dari suku Miao, Miao. Cina. Apa betul rambut beneran ya, Pak ya? Dari Rambut suku gitu, Pak? Miao. Ya, Mumet Bu yo. mungkin betul juga ya. Kalau Berarti ini ini enggak kayaknya, Bu. apa dasarnya Itu dari rambut sana, asli ya? bukan, Pak? Bukan Bu, ini kayaknya nih. Bukan Bukan punya ya. Tapi rambut ada asli. juga ya, ada juga suku yang dari mana itu, ada yang memang satu daerah itu rambutnya panjang semua, itu ada juga. Itu saya lupa dari mana itu ada, itu juga termasuk adat, termasuk adat istiadat. Ini ada rambut tanduk namanya dari suku Miao Cina. Terus selanjutnya, selanjutnya ini Bapak Ibu, ini gambar Apa banyak ini? orang sedang mengejar apa ini ya? Kayak cincin bukan? Keju itu, Pak. Inggris. Ini dari mana ini Keju, Pak, Bapak ini. Ibu? Barangkali ada yang tahu. Inggris. Inggris. Cheese rolling race, Pak. Ini dari Inggris namanya cheese rolling race. Ya, Cheese rolling itu race. kan keju. Kalau cheese itu keju, berarti ini keju itu yang dibuat dikecil bulat berarti keju. terus di Balapan keju, Pak. kejar, balapan Iya. kayak balapan keju. Nah, ini dari Inggris nggih, dari Inggris Bapak Ibu. Dah, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada gambar apa ini Bapak Ibu? Barangkali ada yang tahu ini dari mana? Ini adalah tari Taipusam. Ini dari suku Tamil India. Oh, Namanya ini Taipusam. Ini dari suku Tamil India. iya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya. Nah, ini sudah tahu Bapak Ibu semua nggih. Ini yang dibawa apa Bapak Ibu? Peti mati. Peti mati atau ini ada mayat, yaitu ini dari Madagaskar, itu menari bersama mayat.
Dulu juga sempat viral juga, ada yang membawa mayat juga sambil berjoget-joget ya. Itu juga termasuk budaya dari negara lain. Terus selanjutnya, ada satu lagi. Ini gambar apa Bapak Ibu? Suku Karen di Thailand. Iya, ini adalah suku Karen dari Thailand. Ya, Itu ini setiap memanjangkan lehernya. memanjangkan lehernya. Katanya di sana itu semakin panjang lehernya semakin cantik. Itu setiap itu ditambah terus, bagi Bapak Ibu, ya ditambah terus semakin panjang lehernya semakin cantik katanya. Itu termasuk suku atau budaya dari Thailand, ya, Bapak Ibu. Itu dari suku. Itu tadi ada berbagai budaya dari berbagai daerah. Nah, ini di bawahnya ada jawabannya yang tadi Bapak Ibu sudah jawab. Tadi ada suku Karen dari Thailand, ada Madagaskar, ini menari bersama mayat tadi, ada Hari Thaipusam dari suku Tamil India, Cheese Rolling Race ini dari Inggris, rambut tanduk dari Miao Cina, upacara adat Ngaben dari Bali, barongsai dari Cina, tarian tradisional Amerika Serikat, terus rumah Melayu Sarawak Malaysia, dan Kumbh Mela dari umat Hindu di India. Selanjutnya, untuk refleksi pembelajaran, untuk refleksi pada hari ini, setelah kita mengamati berbagai gambar, kebinekaan apa saja yang perlu kita toleransi, Bapak Ibu? Kira-kira. Monggo dijawab. Adat istiadat. Ada adat istiadat, ada budaya, agama, pakaian adat, rumah. Banyak sekali Bapak Ibu dari berbagai negara, termasuk agama ya, kita kadang kita pakai salam dengan lengkap dengan semua agama kita sebutkan seperti di awal tadi, itu juga sesuai dengan temanya, yaitu tentang keberagaman. Terus selanjutnya, kerentanan apa yang terjadi jika terjadi intoleransi? Intoleransi dulu. Intoleransi ini apa ya Bapak Ibu? Intoleransi itu ya tidak menghargai atau tidak menghormati. Tidak adanya rasa toleransi, tidak ada rasa saling menghargai. Kira-kira kerentanannya apa yang akan terjadi? Perselisihan. Ya pasti perpecahan, akan terjadi perselisihan. Mungkin. Ya, diskriminasi. Dan ini skupnya, ini bukan hanya dalam satu negara, tapi ini dunia, Bapak Ibu. Ya, skupnya luas karena tadi ya, global, itu seluruh dunia. Jika antar negara itu saling menjelek-jelekan budaya, saling menghina, tidak menghargai, itu pasti kerentanan yang terjadi akan terjadi perselisihan, ya, akan terjadi perselisihan. Bahkan ada juga pertunjukan dari berbagai negara. Indonesia juga pernah mengirimkan dulu itu ada tari saman, itu juga terkenal sekali di negara luar, ya. Juga ada pertunjukan di negara luar yang dipertunjukkan di negara kita. Itu juga suatu wujud adanya toleransi budaya antar negara. Selanjutnya, apakah toleransi hanya berlaku di dalam negeri kita sendiri? Tidak, Pak. Iya. Tidak, Pak. Tidak, nggih. Tadi sudah terjawab bahwa toleransi itu tidak hanya berlaku di negeri kita sendiri. Skupnya kita seluruh ya di bumi ini, ya semua yang berpijak di bumi ini, kita harus saling bertoleransi, saling menghargai, saling membantu, dan tidak saling menjelek-jelekan. Selanjutnya, bagaimana kita mensikapi perbedaan kebudayaan yang ada di dunia? Bagaimana kita mensikapinya? Saling menghargai dan Saling menghormati, saling menghargai, terus mengambil nilai positifnya, Pak. mengambil nilai positifnya juga. tidak membanding-bandingkan dengan kebudayaan negeri sendiri. Betul, tidak membanding-bandingkan. Ya, yang utama juga tidak menganggap budaya negara kita sendiri itu paling baik. Itu ternyata juga kurang baik, ya. Kita juga harus menganggap bahwa semua budaya-budaya yang ada di dunia ini baik, tapi mungkin sedikit ada yang kalau kurang pas dengan budaya kita, ya kita saring tadi. Ya. Selanjutnya,
sebagai penutup ya ini saya bacakan dampak positif dari kebinekaan global. Toleransi sejatinya merupakan bentuk rasa hormat dan dan penghargaan kita terhadap keberagaman, bentuk ekspresi, dan cara menjadi manusia. Dengan toleransi, jelas kita juga akan mengakui HAM, yaitu hak asasi manusia. Toleransilah yang bisa menjamin keberlangsungan hidup heterogen. Ya, heterogen itu berbagai macam. Di berbagai belahan dunia. Bukan hanya kewajiban moral, tetapi toleransi juga menjadi syarat kepentingan berpolitik dan hukum, baik bagi individu, kelompok, atau keluarga. Ini dampak positif dari kebinekaan global. Kita ini ada suatu yaitu memanusiakan manusia ini ya. Seperti itu juga. Dengan toleransi kita juga mengakui adanya hak asasi manusia. Selanjutnya, dampak intoleransi dari kebinekaan global. Jika terjadi intoleransi, ini dampaknya yaitu diskriminasi. Adalah salah satu bentuk toleransi yang mencoba merusak apa yang disebut dengan hak asasi manusia, baik secara fisik maupun mental. Diskriminasi sepenuhnya tidak bisa dibenarkan. Contoh kecil seperti kebebasan berpendapat, ya, atau berekspresi, ya, berpendapat atau berekspresi saja. Ya. Jika dilanggar, maka memberi dampak tekanan yang begitu luar biasa ya bagi korbannya. Ini kalau ada diskriminasi seperti kita tidak boleh berpendapat, tidak boleh berekspresi, berekspresinya harus seperti ini. Nah, itu juga akan ada tekanan yang begitu luar biasa bagi korbannya. Diskriminasi merupakan salah satu penyakit sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mungkin Bapak itu ada tahu nggih, ada salah satu negara yang diskriminasi ini ya. Mungkin ada nggih Bapak Ibu? Negara manakah? Ada nggih tadi dalam gambar yang tadi ada tidak perlu disebutkan. Selanjutnya Bapak Ibu, demikian tadi sudah selesai nggih. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Demikian saya sebagai wakil dari kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih matur suwun Pak Agus ya sudah mewakili dari kelompok 1 ya. Jadi terkait dengan kebinekaan global gitu ya. Jadi intinya kita harus senantiasa mengenal budaya masing-masing negara ya secara luas itu penting ya di suatu ketika kita mungkin hadir di suatu negara, di suatu wilayah, maka kita harus juga menghargai budaya lokal di situ seperti apa. Misalkan kita contoh sederhana yang banyak kasus adalah di Bali ya misalkan ya Bapak Ibu ya, di mana banyak kasus di Bali wisatawan yang di mana mereka tidak menghargai ya terkait dengan beragaman wilayah di situ ya. Jadi banyak terjadi kasus seperti itu. Nah, itu salah satu contoh di mana kita tidak ada terkait dengan toleransi ya, menghargai ya terkait dengan keragaman secara global gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah maju semuanya ya terkait dengan materi topik ya, dari topik 1 sampai 5 sudah disampaikan terkait dengan wawasan kebinekaan global gitu ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya ya, tentunya ya, di mana kita sudah di tahap akhir ya terkait dengan PPG ini Bapak Ibu semuanya, di mana Bapak Ibu tinggal menunggu UKM PPG ya, di mana UKM PPG sesuai jadwal seharusnya tanggal 31 ya, sesuai jadwal, tetapi kami belum dapatkan informasi secara resmi ya dari pusat untuk terkait dengan tanggal-tanggalnya ataupun sosialisasi dari pusat.
Nanti kalau kami sudah ada sosialisasi di pusat ya terkait dengan UKM PPG, nanti akan kami sampaikan ke teman-teman ya. Nantinya pasti akan ada Zoom lagi ya secara bersama-sama terkait dengan sosialisasi UKM PPG. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu mohon dipersiapkan dulu ya terkait dengan portofolionya ya. Portofolionya mohon disiapkan ya dari 6 komponen ya, 6 komponen yang di dalam portofolio silahkan disiapkan. Yang terutama adalah yang 4 ya, yang wajib salah satu itu harus punya ya. Jadi itu harus ada. Jadi kalau tidak punya ya tidak akan lulus gitu ya. Jadi salah satu 4 yang wajib ya. Jadi bisa di penelitian, bisa di pencarian informasi baru, ataupun karya inovasi, ataupun yang terkait dengan refleksi diri ya. Itu 4 yang harus punya salah satu. Kalau tidak punya semuanya, ya tidak akan lulus UKM PPG-nya. Ya, maka itu mohon disiapkan dulu, dan itu rentannya adalah 3 tahun ya, 3 tahun dari Bapak Ibu sebelum ikut PPG. Nah itu silahkan dikumpulkan, nanti ketika di masa UKM PPG Bapak Ibu tinggal mengunggahnya ya, dokumennya udah disiapkan dulu ya, apa misalkan sertifikatnya, bukti-buktinya ya itu disiapkan dulu nanti sehingga Bapak Ibu memudahkan ketika udah di UKM PPG Bapak Ibu tinggal mengunggahnya. Nanti akan kami sosialisasikan lagi tanggal-tanggalnya kapan Bapak Ibu mendaftar ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus mendaftar terkait dengan UKM PPG ya. UKM PPG itu mendaftar sekaligus untuk dua ujian ya, UKIN dan juga terkait dengan UP ya. Nanti akan ada webnya di UKM PPG Kemdikbud.go.id ya. Nanti ada tanggalnya kapan Bapak Ibu harus mendaftar dan akan ada tutup gitu ya. Nanti setelah itu ada tanggal-tanggal kapan Bapak Ibu harus mengunggah portofolio, kapan Bapak Ibu harus mengetek video kapan, dan bagi kapan Bapak Ibu mengedit, dan kapan Bapak Ibu mengunggah, dan kapan nanti penilai akan menilai terkait dengan UKIN Bapak Ibu semuanya. Nah itu nanti akan ada tanggal-tanggalnya yang akan kami set ke teman-teman, menunggu dari pusat dulu tanggal-tanggalnya ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi yang UP ya, yang UP adalah berbasis domisili. Nanti Bapak Ibu yang menyiapkan sendiri aplikasinya, yang menginstal sendiri Bapak Ibu semuanya, dan yang penyelenggaranya bukan dari kami. Jadi nanti UMS tidak akan ikut di UP-nya, karena nanti biasanya UP itu akan dari beberapa universitas negeri ya, yang nantinya di situ pengawasnya dari sana. Gitu ya. Jadi kami mungkin tidak akan ikut campur di dalam UP karena tidak ada akses ke sana. Jadi mohon Bapak Ibu itu disiapkan dengan baik ya. Jadi salah satu faktor tidak lulus UP itu salah satunya bukan faktornya tidak bisa mengerjakan UP, tetapi salah satu faktornya adalah karena hal teknis saat UP. Ya itu adalah salah satu contohnya. Misalkan apa? Internetnya enggak lancar salah satunya ya. Itu salah satu penyebab. Sebenarnya bisa ngerjain tapi nggak lulus karena ya saat itu internetnya nggak lancar, ataupun situasinya di situ dianggap curang karena di sana ada ketentuan-ketentuan terkait dengan UP itu seperti apa ya. Nanti akan kami sampaikan secara detail ketika disosialisasi ya terkait dengan itu. Jadi mohon Bapak Ibu tetap semangat, tetap dipersiapkan dengan baik. Mohon Bapak Ibu tetap waktu ini digunakan untuk mempersiapkan ya terkait dengan UKM PPG-nya baik UKIN maupun UP ya, dan kami menghimbau Bapak Ibu untuk tagihan yang di LMS segera ya diunggah yang dilengkapi ya. Jadi karena nanti salah satu Bapak Ibu bisa ikut UP UKM PPG adalah berdasarkan nilai yang ada di LMS ya, ataupun unggahan Bapak Ibu di LMS. Kalau nanti tidak lengkap belum diunggah ya itu akan menjadi salah satu pengaruh Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ikut UKM PPG karena nilainya nggak ada. Nah itu salah satunya. Jadi mohon tagihan-tagihan yang ada LMS yang belum lengkap segera dilengkapi. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya tetap semangat. Monggo tinggal selangkah lagi ya. Tinggal UKM PPG lagi. Tinggal itu yang dengan tempuh. Jadi mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, mudah-mudahan diberikan senantiasa kesehatan ya tentunya dan kemudahan ya, dan sehingga Bapak Ibu semua yang di sini mudah-mudahan ya harapannya nanti semuanya dapat lulus semuanya ya, tidak ada yang tertinggal. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada 1-2 yang mau ditanyakan.
konfirmasi? Nggak ada, nggih? Lengkap, nggih? Untuk saya, Pak. Oke, siap, Bu. Monggo. Nggih, untuk yang refleksi diri itu yang best practice kemarin apa saged dinilaikan nggih, Pak? Oh, nggak bisa. Karena adalah yang bisa adalah 3 tahun sebelum Bapak Ibu ikut PPG ya. Jadi sebelum masuk PPG. Dan refleksi itu adalah minimal 1 semester ya. Refleksi itu minimal 1 semester, tidak hanya dalam 1 pembelajaran begitu. Oh, nggih, Pak. Matur Nggih. nuwun. Oh iya Pak, saya izin bertanya. Nggih. Untuk PTK, kan kita mendapat panggilan itu sekitar bulan Mei, lapor diri bulan Mei ya Pak jelasnya. Tanggal 2 kalau nggak salah. Nah, seandainya PTK itu dibuat pada semester 1 tahun 2022-nya, meskipun tahun pelajarannya 2022-2023, itu boleh tidak ya Pak? Oh, boleh Soalnya aja. kan boleh ya Pak? Boleh. Yang penting kan gini, ini kan Bapak Ibu kan lapor diri kan belum lapor. Kita sudah pembelajaran ya. Sebenarnya adalah sudah masuk pembelajaran itu nanti yang kalau asal PTK-nya itu kan sudah jadi ya, sudah di apa kalau di sini kan PTK berarti sudah diseminarkan, dipublish ya. Publish itu nanti macamnya banyak sekali. Ada di artikel, ada di jurnal, ada yang di sekolah, ada yang artikel belum dipublikasikan kan gitu ya. Macamnya banyak. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih kategori yang mana artikelnya gitu ya. Oh, berarti kalau sudah diseminarkan dengan warga sekolah itu juga sama saja sudah dipublikasikan ya Pak ya? Ya, ada. Nanti ada pilihannya itu. Tapi skornya tentunya berbeda-beda gitu, nggih. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Nggih. Mungkin cukup, ada yang lain? Tahunnya Pak, tahun maksimal itu berapa Pak tahun? 2020 berarti ya Bu ya? 2020? 3 tahun terakhir. Itu kan ada corona.